Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan, teman-teman yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk dapat hadir malam hari ini di acara kita kali ini. Baiklah, saya akan menyampaikan sebuah pidato saya, yakni substansi konstitusi relevansikah dengan ideologi negeri. Baik. Banyak sekali pertanyaan yang diutarakan. Apakah isi hukum kita ini relevan dengan ideologi negara kita kini? Pertanyaan ini mungkin banyak diutarakan, terutama diutarakan kepada orang-orang yang dalam kehidupannya sedang dalam terkait pelanggaran ataupun aturan hukum. Teramat banyak kejanggalan yang berkaitan dengan hukum dan ideologi bangsa ini. Bagaimana seyogyanya bahwa ideologi dijadikan sebuah landasan utama dalam membuat suatu aturan di suatu negeri. Tapi seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi, kemajuan pola pikir, serta kemajuan orang-orang yang maju yang tak ingin mundur dari tahta kekuasaannya, mementingkan sanak famili untungan pribadi ketimbang kemakmuran negeri. Maka timbullah sebuah pertanyaan yang muncul akibat sebuah pemahaman dari pengalaman terkait dengan aturan. Bagaimana aturan-aturan di negeri ini mulai keluar dari ideologi negeri kita kini. Aturan dibuat dengan dasar kepentingan, bukan berdasar ideologi jati diri bangsa. Aturan dibuat sedemikian rupa, berbagai revisi, berbagai orasi, serta emosi saat berdiskusi di ruang mewah dan indah. Berbagai polemik bangsa yang dinilai hadir karena ketidakmampuan, ketidaksesuaian, atau bahkan tidak adil dan relevansi antara keinginan ideologi Pancasila untuk menjadi dasar dan jati diri bangsa dalam mewujudkan bangsa yang berdaulat dan bangsa yang sejahtera. Tapi ditentang dengan aturan-aturan yang bersifat memaksa dan mengikat untuk tiap warga negara. Aturan-aturan mulai dibuat dengan hilangnya sikap toleransi terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Aturan yang dibuat mulai melupakan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta memicu hilangnya persatuan Indonesia. Aturan yang proses pembuatnya tidak mengindahkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang akibatkan rakyat bertanya-tanya, di manakah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini menjadi suatu masalah yang kompleks. Bagaimana agar kita kembali ke jalur yang semestinya, melakukan berbagai revisi baik luar maupun dalam. Luar yang berarti mengkoreksi hukum-hukum yang tidak sesuai dengan ideologi negeri. Dalam yang berarti dari pribadi yang sudah tidak mempunyai hati atau lupa jati diri bangsa. Ini dimulai dari tiap individu. Tiap-tiap individu bangsa harus saling menyadarkan dan mengajarkan, serta menjalankan prinsip ideologi negeri harus jalan dengan konstitusi di negeri ini. Maka hal ini harus dimulai dari usia dini serta dilakukan mulai dari kini. Pada dasarnya, tiap hukum yang dibuat akan selalu menimbulkan untung dan rugi, akan memunculkan kubu tersangka dan kubu korban. Tapi yang mesti dipahami ialah bahwa tiap hukum di negeri ini harus sesuai dengan jati diri bangsa yang bernama Indonesia. Agar tiap generasi-generasi yang tumbuh menjadi generasi yang punya ideologi jati diri bangsa yang kuat dan kokoh, serta mengubah mental dari bangsa yang dijajah 350 tahun menjadi bangsa yang berjuang dari penjajahan selama 350 tahun. Maka yakinilah, bila ini ditegakkan, maka Indonesia menjadi suatu bangsa yang kaya bukan hanya dari materi, tapi dari jati diri generasi yang akan selalu mementingkan bangsa dan cinta terhadap negaranya. Saya tutup pidato saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.